Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala SD 013 Karimun, yang saya hormati Bapak Ibu Majelis Guru. Pertama-tama puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari ini kita masih diberikan kesempatan jika dapat berkumpul bersama dalam rangka presentasi rencana tindak lanjut PKG PJOK 2024 di SD Negeri 013 Karimun. Pertama, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang telah meluangkan waktunya. Bercerita sedikit ya Bapak Ibu. Selama 3 bulan ini kami mengikuti diseminasi PKG PJOK, dan ini adalah tugas akhir kami. Jadi saya sangat berterima kasih sekali lagi pada Bapak Ibu yang menyempatkan waktunya pada hari ini. Adapun judul yang saya ambil yaitu tentang jagat ya. Jagat itu adalah jaga dan lestarikan permainan tradisional. Latar belakang permainan tradisional ini merupakan bagian dari warisan budaya yang memiliki nilai-nilai kearifan lokal dan berperan penting dalam pembentukan karakter anak. Permainan ini mengajarkan berbagai aspek positif seperti kerjasama, sportivitas, kreativitas, serta memperkuat interaksi sosial dan rasa kebersamaan di antara anak-anak. Namun di era modern ini permainan tradisional semakin jarang dimainkan oleh anak-anak karena tergeser oleh permainan berbasis teknologi seperti video game dan lain-lainnya. Situasi ini menjadi perhatian karena kurangnya interaksi sosial dan aktivitas fisik. Dalam permainan modern bisa mempengaruhi perkembangan emosional dan sosial anak. Selain itu, permainan tradisional juga membantu menjaga kesehatan fisik karena mengandung aktivitas fisik yang bermanfaat. Dengan demikian, menggunakan kembali permainan tradisional di lingkungan sekolah adalah langkah yang penting untuk melestarikan budaya dan membangun karakter siswa. Adapun tujuan dari program ini, yang pertama melestarikan budaya lokal, yang kedua mengembangkan kemampuan kolaborasi sosial, yang ketiga meningkatkan kreativitas dan inovasi, yang keempat mengoptimalkan kesehatan fisik, yang kelima mendorong pembelajaran kolaboratif berbasis proyek, yang keenam membangun karakter positif dan nilai-nilai sosial. Adapun capaian, langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk yang dijual. Yang pertama, capaian pemahaman dan pelestarian budaya lokal, meningkatkan kemampuan sosial dan kolaborasi, meningkatkan keterampilan fisik dan kreativitas, pembentukan karakter positif, dan peningkatan antusiasme belajar. Yang kedua, langkah pelaksanaan, perencanaan program, pengenalan permainan tradisional, pembelajaran berbasis proyek, praktik bermain permainan tradisional, refleksi dan evaluasi. Yang ketiga, hasil yang diharapkan meningkatkan kesadaran siswa akan budaya lokal, menciptakan hubungan sosial yang lebih baik antar siswa, meningkatkan kesehatan fisik, mengembangkan karakter dan positif, nilai positif, meningkatkan motivasi belajar dan kreativitas. Indikator, siswa memiliki pengetahuan mendalam mengenai jenis permainan tradisional, asal-usulnya, serta nilai-nilai budaya yang terkandung di dalamnya. Siswa mampu berkomunikasi secara efektif, bekerja dalam tim, dan menunjukkan keterampilan sosial yang baik. Siswa menunjukkan peningkatan dalam keterampilan motorik dan kreativitas baik dalam permainan maupun memodifikasi permainan tradisional.
Siswa mengembangkan karakter positif seperti sportivitas, kejujuran, kerjasama, dan rasa tanggung jawab. Siswa lebih termotivasi dan antusias dalam mengikuti proses pembelajaran yang dikemas dengan permainan tradisional. Adapun struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Target peserta yang saya ambil adalah kelas 3 SD dengan jumlah keseluruhan peserta didik kelas 3 adalah 90 siswa usia sekitar 8 sampai 9 tahun. Untuk pengaturan program untuk ruangan yang saya ambil lapangan sekolah untuk kegiatan fisik dan ruangan kelas untuk diskusi dan refleksi. Untuk waktu program dilaksanakan selama 6 minggu. Minggu pertama persiapan dan perencanaan proyek. Minggu kedua riset dan pengumpulan informasi. Minggu ketiga eksperimen dan latihan bermain. Minggu keempat sampai kelima produksi produk dan dokumentasi. Minggu keenam presentasi dan publikasi. Adapun mitra dalam komunitas belajar, guru PJOK sebagai fasilitator utama untuk membimbing peserta didik dalam permainan dan refleksi. Guru kelas juga bisa membantu dalam mendokumentasi dari hasil kegiatan. Orang tua dapat diundang untuk menyaksikan permainan dan beri dukungan moral. Adapun kapasitas yang dimiliki sekolah, pertama sumber daya yang dimiliki lapangan sekolah, tempat yang cukup luas untuk melakukan permainan tradisional, alat permainan, sebagian besar macam-macam alat permainan tradisional ini sudah tersedia. Guru PJOK pengalaman dalam mengajar permainan tradisional dan komunitas sekolah, dukungan dari guru kelas, orang tua, dan komunitas sekolah. Pemanfaatan aset yaitu lapangan sekolah, guru, dan orang tua. Rencana evaluasi. Lini masa evaluasi. Awal program menilai pengetahuan dasar siswa tentang permainan tradisional dan kesiapan fisik mereka. Tengah program mengobservasi partisipasi dalam ketertiban siswa dalam permainan. Akhir program refleksi kelompok dan individu serta penilaian terhadap keragaman fisik, kerjasama, dan sikap peserta didik. Komunitas sekolah, dukungan dari guru kelas, orang tua, komunitas sekolah untuk membantu pelaksanaan dan evaluasi program. Sumber data ada peserta didik, guru, dan orang tua. Teknik pengambilan data, observasi langsung selama permainan, refleksi pribadi dan kelompok tentang nilai-nilai yang dipelajari, dan kuesioner untuk orang tua tentang perkembangan sikap dan keterampilan anak. Kemungkinan, tantangan, dan solusi. Jadi di sini saya mengambil 3 tantangan saja. Yang pertama, kesulitan siswa dalam memahami aturan permainan tradisional. Solusinya menyederhanakan aturan permainan dan memberikan demonstrasi langsung agar siswa bisa langsung mempraktikkannya. Tantangan kedua, siswa yang kurang menarik pada permainan tradisional atau merasa permainan sulit. Solusinya menyesuaikan permainan dengan elemen yang lebih menarik dan relevan dengan kehidupan sehari-hari mereka. Tantangan yang ketiga, keterbatasan waktu untuk melakukan refleksi yang mendalam. Solusinya kita mengalokasikan waktu refleksi yang cukup di akhir setiap sesi dan memberikan kesempatan kepada siswa untuk berbagi pengalaman secara bergiliran. Penutup dan rencana tindak lanjut. Pembelajaran berbasis proyek menggunakan permainan tradisional diharapkan dapat meningkatkan keterampilan fisik, kerjasama, serta pemahaman budaya di kalangan siswa terutamanya kelas 3 SD. Pembelajaran yang berpusat pada siswa ini memberikan kesempatan bagi mereka untuk berpartisipasi aktif dan mengembangkan kreativitas. Rencana tindak lanjutnya, presentasi
presentasi rencana kepada komunitas sekolah untuk mendapatkan masukan, implementasi program sesuai dengan jadwal yang ditentukan, dokumentasi kegiatan refleksi untuk perbaikan di masa mendatang. Baik, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya persilakan kepada teman kawan-kawan yang ingin menyampaikan saran, kritik maupun pertanyaan. Di sini kita diskusi untuk kebaikan kita untuk program selanjutnya. Silakan Pak Zulfria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Andi atas kesempatan yang diberikan. Pertama saya mengapresiasi pemaparan tentang program video call yang berbasis permainan tradisional. Kalau menurut saya ini sesuatu hal yang sangat menarik. Kita bisa mengkolaborasikan pendidikan kesehatan bagi siswa, tetapi bersifat kontekstual, permainan tradisional yang ada di sekitar atau di seluruh Indonesia. Yang menjadi pertanyaannya, bagaimana Pak Andi nanti, maksudnya langkah-langkah, termasuk kiat pertama kali Pak Andi untuk membuat sebuah terobosan, ingin mengadakan, mensukseskan ini di sekolah. Langkah simpelnya saja, agar kami bisa ikut berkolaborasi. Terima kasih. Terima kasih untuk Pak Zulfria. Jadi pertanyaannya bagaimana caranya kita melakukan langkah awal ya, memulai program permainan tradisional. Pertama, hendaknya kita membuat anak menyukai dulu permainan tradisional tersebut. Caranya seperti sering saya selipkan di pelajaran saya. Kalau Bapak Ibu sering lihat saya mengajar, itu banyak permainan tradisional ya, yaitu banyak ada lompat tali, boy-boyan, berburu kijang, dan masih banyak permainan yang saya ajarkan kepada anak-anak khusus kelas 3. Dari situ kita sudah mulai melihat, itu juga termasuk observasi saya, melihat anak ini ada tidak kemauan untuk atau suka tidak dulu untuk permainan tradisional tersebut. Dan ternyata setelah saya lihat dari minggu ke minggu, ternyata anak-anak sangat antusias. Bahkan sebelum saya masuk ke kelas, anak-anak sudah mau permainan tradisional tersebut. Jadi yang pertama, mungkin dalam pertanyaan Bapak tadi, yang pertama saya melakukan observasi terlebih dahulu. Mungkin itu jawaban saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Andi. Semoga doa kami programnya bisa berjalan lancar. Amin. Terima kasih. Beri aplaus untuk Pak Andi. Mungkin ada lagi yang dari lain menambahkan pertanyaan, memberikan masukan atau kritik. Silakan Bapak Ibu. Ya, silakan Bu Siti. Baik. Di sini setelah pemaparan Bapak tadi, Bapak juga ada menyebutkan banyak anak-anak kita sekarang sudah banyak yang bermain game online. Nah, pertanyaannya, dari permasalahan tadi, bagaimana cara Bapak untuk membuat anak-anak menyenangi permainan tradisional? Mungkin itu pertanyaan saya. Oke, terima kasih Bu Siti. Ya, kasih aplaus dulu untuk Bu Siti. Dia akan semakin tegas ya. Jadi karena pertama mungkin permainan tradisional ini ada beberapa yang aturannya sulit ya. Jadi kita sebagai guru, terutama kami guru PJOK, memodifikasi aturan yang lebih sederhana lagi. Juga kami memodifikasi alat. Contoh seperti ini, biasanya anak-anak memainkan boy-boyan itu dengan menyusun batu seperti yang digambar ya, menggunakan bola yang keras seperti bola kasti. Tapi bisa kita modifikasi dengan membuat
kardus ya, seperti yang digambar, disusun seperti ini. Dan ini juga bisa menjadi sebuah produk. Anak-anak membuat dulu, kita suruh anak-anak membuat produknya seperti ini digambar, terus anak-anak juga yang melaksanakan permainannya. Jadi tidak harus sesuai dengan aturan dan alat permainan tradisional yang kita tahu, tapi kita juga bisa modifikasi sehingga anak-anak lebih aman. Kita cari aman dulu untuk mengajar. Yang kedua, anak-anak juga menyenangi permainan tradisional yang kita ajarkan. Saya rasa itu jawaban saya, Bu Siti. Terima kasih. Baik Pak, terima kasih. Harapan kami juga sama-sama bantu. Semoga program ini berjalan dengan lancar. Oke, semangat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.